Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Kita akan sama-sama memberikan pujian kita. Kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau pejamkan mata kita. Kita mau memuji dan mengagungkan namanya. Haleluya Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kita pujikan dari awalnya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita akan pujikan dengan sungguh-sungguh lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku
memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikyara la la maya la la bo, yara la 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 maya la bo, shikyara la 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 bo, shikyara la 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 maya la la bo, yara la 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 bo. Haleluya, haleluya, Yesus kami sembah, kami tinggikan selamanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan telinga kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Mari pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan mengambil tema melayani Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini saudara, di sini jelas sekali dikatakan bahwa kita diwajibkan oleh Tuhan untuk melayani seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Dan kalau kita membaca bersama-sama di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, di situ ada berbagai macam karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita, yang dianugerahkan kepada setiap kita oleh Allah, dan karunia masing-masing orang itu berbeda. Mari coba kita membaca bersama-sama di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi setiap kita oleh Tuhan diberikan karunia roh secara khusus seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa di bulan Desember ini saudara, kita diajak dan diingatkan kembali untuk melayani Tuhan dengan benar. Lalu bagaimana saudara kita bisa melayani pekerjaan Tuhan itu dengan benar? Coba kita kembali kepada 1 Petrus 4. Kita
kita akan lanjutkan membaca di ayatnya yang ke-11, tapi kita ambil bagian yang B saja. Bagaimana kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan benar? Di sini dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi kita melayani pekerjaan Tuhan itu dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Artinya bukan kepandaian kita, artinya bukan hikmat secara pribadi, artinya bukan dengan pengalaman kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita kembalikan kepada Allah bahwa kesanggupan setiap kita itu pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, melakukannya dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita melayani pekerjaan Tuhan itu kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau bulan lalu kita sudah belajar mengenai restorasi pengurapan Roh Kudus, jadi hari ini kita belajar lebih lagi bahwa melayani pekerjaan Tuhan itu membutuhkan pengurapan khusus. Artinya kuasa Tuhan yang diberikan kepada setiap kita dan termanifestasi di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan yang Tuhan berikan? Tidak ada kata lain kecuali membangun keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Ya, seperti di Yohanes 15 ayat 4 dan 5 disitu diterangkan bahwa tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, supaya apa? Kita berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Mari hari-hari ini ketika setiap kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mari melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Demikian renungan pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita dimanapun berada. Dan saya percaya ketika kita berjalan melangkah di dalam kekuatan Tuhan, maka keberhasilan akan menjadi bagian setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.